Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kuliah pengantar fisika matematik di minggu ke-10 untuk materi tentang mengukur luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh kurva, kemudian juga mengukur volume benda putar atau benda dengan penampang tertentu. Oke. Jadi integral berfungsi untuk menghitung luas daerah luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh bidang sumbu X dan sumbu Y. Ya. Bentuk integral bukan hanya integral A sampai B fx dx, bisa saja dia adalah integral A sampai B fy dy gitu ya. Dimana kalau fx dx berarti fungsinya daerah sini, kalau fy ya fungsinya adalah seperti ini, jadi luas daerah di daerah sini. Nah, kita lanjutkan. Oke, luas daerah sendiri itu bentuknya adalah bentuk integralnya integral A sampai B mutlak fx dx. Kenapa? Karena bentuk integral seperti misalnya y sama dengan x kuadrat minus 1, syarat batasnya di daerah minus, misalnya adalah minus 2 sampai 2. Ada beberapa misalnya kondisi dimana kalau integral di atas sumbu x dia nilainya adalah positif, di bawah sumbu x itu negatif, dan di atas sumbu x dia adalah positif. Sehingga ketika nanti kalau dalam pengintegralan sumbu yang negatif ini akan mengurangi luas daerah aslinya. Padahal kalau misal kita mengintegralkan kita ingin dapatkan luas daerah keduanya, maka kita harus membuat luas daerah ini menjadi mutlak dan ini juga menjadi mutlak. Caranya gimana? Caranya secara sederhananya adalah kita membagi luas-luas atau daerah-daerah berdasarkan syarat batasnya atau daerahnya. Jadi misalnya kita batasi misalnya dari minus 2 sampai minus 1, jadi daerah yang hanya positif saja, sedangkan daerah ini adalah daerah yang negatif, ini adalah daerah yang positif. Karena daerah yang negatif kita ubah menjadi nilai mutlaknya x kuadrat minus 1 itu menjadi minus x kuadrat minus 1. Jadinya adalah 1 minus x kuadrat dx gitu ya, ini bentuk integralnya. Nah, kemudian sebenarnya karena di fx itu adalah fungsi mutlak, maka fx fungsi x kuadrat minus 1 itu adalah fungsi genap, maka luas daerah tersebut sama dengan, jadi kita bisa misalnya yang ini kan daerah yang A misalnya dengan daerah yang C itu nilainya sama besar, maka itu bisa jadi 2 kali integral 1 sampai 2 x kuadrat minus 1. Kemudian juga fungsi yang integral minus 1 sampai 1 minus x kuadrat dx juga fungsi genap, maka kita bisa ubah menjadi syarat batas yang menjadi 0 sampai 1 ya, 1 minus x kuadrat dx, tapi ada pengali 2 depannya. Kenapa? Karena dia fungsi genap, kanan dan kiri bisa satu daerah yang sama, luas daerahnya sama gitu. Oke, kita dapatkan, kita turunkan, kita integralkan, kita dapatkan bahwa nilainya sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan mengukur luas daerah di antara dua kurva. Jadi luas daerah di antara dua kurva secara sederhananya adalah jika fx lebih besar dari gx pada daerah A sampai B, kita ingin menentukan luas daerah kurva di bawahnya.
secara sederhananya adalah ya. Jadi sebagai gambaran ini ada fungsi fx lebih besar daripada fungsi gx, ya. Maka luas daerah antara dua kurva ini, ya, antara dua kurva itu sebenarnya adalah integral a sampai b fx dx dikurangi integral a sampai b gx dx, gitu ya. Nah, maka bentuk akhirnya adalah bisa seperti ini. L sama dengan luas sama dengan integral a sampai b fx dikurangi gx diintegralkan terhadap dx, gitu. Oke. Jadi sama seperti ini menggunakan metode irisannya. Nah, contoh misalnya kita punya fungsi y sama dengan x, y1 sama dengan x, y2 sama dengan x kuadrat. Cara untuk mengetahui luas daerah di antara yang tertutup oleh dua fungsi y1 dan y2 itu sebenarnya kita pertama cari batas daerah tertutupnya di mana saja. Ya, caranya adalah kita lihat y1 sama dengan y2, maka x sama dengan x kuadrat, atau x kuadrat minus x sama dengan 0, maka x minus 1 x 0, maka x-nya adalah 1 dan x-nya sama dengan 0. Solusi batasnya, ya. Berarti ini adalah 0, ini adalah 1. Nah, di sini ini batas 0, ini adalah 1. Kemudian kita lihat bahwa fungsi y1 itu lebih besar daripada y2. Kenapa? Coba aja nih misalnya untuk x sama dengan setengah. Y1-nya dapat setengah, y2-nya dapatnya seperempat. Oke, kita masukkan x minus x kuadrat. Berarti ini adalah y1 minus y2, x minus x kuadrat. Kemudian kita integralkan jadi x kuadrat per 2 minus x pangkat 3 per 3. Hasilnya adalah L luasnya adalah 1/6. Oke. Contoh ini. Luas pertama kita cari luas daerah tertutup. Y sama dengan x, y1 sama dengan x, y2 sama dengan x pangkat 3. Ya. Kalau melihat seperti ini, kemungkinan luas daerah batasnya itu adalah dari 0 sampai 1. Maka integralnya 0 sampai 1. Oke, kita perhatikan karena luas daerah tertutup, y1 kita coba x-nya setengah misalnya. Y1-nya setengah, y2-nya adalah 1/8. Berarti sudah otomatis y1 lebih besar daripada y2. Maka x minus x pangkat 3 dx, atau bentuk integralnya menjadi x kuadrat per 2 minus x pangkat 4 per 4 dengan syarat batas 0 sampai 1. Hasilnya adalah setengah, luasnya adalah setengah dikurangi 1/4 atau 1/4. Ini adalah luas dari yang soal nomor 2. Untuk soal nomor 1 dan seterusnya silahkan dikerjakan. Yang bedanya adalah kalau misalnya integral yang 1 sampai 3 ini menggunakan integral fx min gx, ya. Fx min gx gitu. Integral a sampai b fx minus gx dx. Nah, sedangkan kalau misalnya kalau yang nomor 4 dan 5 itu menggunakan integral a sampai b fy minus gy terhadap dy integralnya. Oke. Kenapa? Karena bentuk kurvanya adalah kurva xy, ya, bukan yx gitu. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung benda putar? Ya, sebenarnya secara sederhananya adalah sama seperti
mencari luas daerah, cuma dia karena diputar berarti kita anggap nanti ada sebuah fungsi bahwa misalnya ini adalah bagian dari jari-jari R. Maka kalau mencari luas daerah kan adalah R kuadrat ya, itu dikalikan ketebalannya dy misalnya dm dx atau dy, kayak gitu. Oke, kita lihat, kita bahas ya secara ini ya. Jadi misalnya menghitung, kita menggunakan metode cakram. Ada fungsi y1 sama dengan x dan y2 sama dengan x kuadrat. Maka delta volume itu adalah diputarnya terhadap sumbu apa? Loh, kok? Oh, diputar terhadap sumbu X ya. Oh, ini rumusnya salah ini. Ini harusnya adalah Y. Y1 dikuadratkan dikurangi Y2 dikuadratkan dulu. Ini kali delta X. Ya. Ini ada P Y1 kuadrat minus Y2 kuadrat delta X. Oke. Jadi ini diputar nanti. Diputar ya. Nah, karena Y1-nya adalah X, maka dia menjadi Pi X kuadrat dikurangi Y2-nya adalah X kuadrat dikuadratkan lagi, ini menjadi X pangkat 4. Ya, I delta XI gitu maksudnya ya. Sebenarnya rumusnya benar tapi kurang runut. Jadi, maka volume benda putarnya ya tinggal diintegralkan. Delta V, integral delta V mulai dari 0 sampai 1. Ya, hasilnya adalah V X kuadrat minus X pangkat 4 dx. Ini menjadi X pangkat 3 per 3, X pangkat kurangi X pangkat 5 per 5. Mulai dari 0 sampai 1. Hasilnya adalah dapatkan 1 per 3 kurangi 1 per 5 atau 2 per 15 pi. Ini adalah volume benda putar. Tuh. Hasilnya kalau diputar seperti corong. Tuh. Oke. Atau misalnya sekarang kita putar terhadap sumbu Y. Ya. Kita putar terhadap sumbu Y. Maka delta V-nya itu sebanding dengan ya V ya. Berarti ini adalah X, ini X2 berarti ini adalah X1, X2 maaf salah. Oh iya, ini adalah bentar. Y2 Nah, kalau seperti ini berarti ini adalah Y. YI berarti Y1
kuadrat dikurangi Y2 kuadrat delta X. Bukan, ini berarti diputar terhadap sumbu Y. Maaf. Delta V sama dengan V X2 dikurangi X2 kuadrat dikurangi X1 kuadrat delta Y. Sorry, maaf, bukan gini gambarnya, harus gini berarti. Bener ini. Maaf, bener. Oke. Nah, misal sekarang benda dengan penampang tertentu. Kalau piramida, dia bukan benda putar, tetapi mempunyai penampang mendatar yang sama, berbentuk persegi. Volumenya dapat dihitung dengan mengiris piramida tersebut secara mendatar ya. Kita iris secara mendatar, lalu mengintegralkannya. Jadi misalnya, bila panjang sisi alas adalah S, tinggi piramida adalah T, maka volume irisan mendatar ya, berarti sebenarnya kita sedang mencari luas daerah sini L irisan, berarti LI ya, L irisan. LI itu sama dengan S kecil dikuadratkan dengan S kecil itu perbandingan, menggunakan perbandingan ya, menggunakan perbandingan. Jika ketinggiannya adalah T, maka S besar kali T itu dibagi T ya, itu adalah S kecil. Maka ketika untuk mencari luasnya adalah dikuadratkan. Sedangkan volumenya VI itu adalah LI kali delta T, perubahan ketinggian, atau S besar kali T kecil per T tinggi total. Ini ketinggian alas yang dihitung, ini adalah ketinggian total, ini dikuadratkan kali delta T, atau kalau diintegralkan menjadi seperti ini. Nah, karena S ini adalah luas alas yang konstan, ini T ini adalah ketinggian, maka ini bentuk volumenya adalah integral dari sini ya. Sudah otomatis S-nya keluar, S besarnya keluar, dikuadratkan, T kuadratnya juga keluarkan, integralnya 0 sampai T. T yang kecil ini kan kuadrat, T kuadrat dt gitu. Mencari volumenya seperti ini. Kalau misalnya diintegralkan, hasilnya menjadi 1/3 T pangkat 3. T besar ya, karena batasnya sudah dimasukkan. Masukkan ke dalam ini menjadi sisa S kuadrat dikali T per 3, sama aja dengan luas alas kali tinggi dibagi 3. Itu adalah rumus umum untuk kerucut, piramida, dan seterusnya yang lainnya ya. Sebuah benda berbentuk setengah lingkaran berjari-jari satu. Misalkan penampang benda tersebut yang tegak lurus terhadap sisi tengah lingkaran merupakan diameter berbentuk persegi. Tentukan volume tersebut. Nah, caranya pertama adalah buat sketsa. Tegak lurus terhadap sisi tengah lingkaran. Jadi ada setengah lingkaran, kemudian membentuk ke atas, membentuk persegi.
ya. Ya ini mah adalah volume itu adalah luas alas kali tinggi. Di luas alasnya adalah setengah lingkaran, tingginya adalah ya T ini. Setengah lingkaran itu adalah setengah kali VR kuadrat kali T. Jadi ini adalah volumenya. Nah, silahkan latihan soal yang seperti ini. Jadi ada 2y 1 sama dengan x kuadrat, y2 nya adalah akar x diputar mengelilingi sumbu x, sumbu x, sumbu y, x sama dengan garis x sama dengan 1, garis y sama dengan 1. Oke, silahkan dikerjakan. Kemudian nomor 2, sebuah benda berbentuk lingkaran 1 misalnya ya. Oke, tentukan volume benda tersebut. Oke, sampai ketemu lagi besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.